Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Puji Ratuyanti, Eskom MMSI, salah satu dosen dalam program D4 Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Saya berkesempatan mengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, di mana ini adalah mata kuliah wajib di semester 5 dan disampaikan dalam 2 SKS teori. Mata kuliah ini membahas seputar strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang selanjutnya akan saya sebut sebagai SI dan TI, di mana meliputi yang pertama adalah evolusi sistem informasi dan teknologi informasi atau SI dan TI pada organisasi. Yang kedua adalah memahami konteks strategis SI dan TI dalam organisasi, dan yang ketiga memahami konsep menyusun strategi SI dan TI. Mata kuliah ini memiliki satu CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu merumuskan rencana strategis sistem informasi dalam suatu organisasi yang menyelaraskan strategi SI dan TI dengan strategi organisasi. Di mana satu CPMK ini turun ke 11 CPMK. Untuk 3 sub CPMK pertama terkait dengan konsep dasar. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan strategis sistem informasi. Lalu sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara konsep strategi bisnis dan keterlibatan strategi SI dan TI. Berlanjut ke sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses evaluasi dan pendekatan serta hambatan dalam membangun strategi SI dan TI. Lalu setelah menguasai konsep dasarnya, mahasiswa masuk ke 4 sub CPMK selanjutnya, yaitu terkait analisis situasi terkini atau current condition. Untuk sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan cara memahami current condition serta hubungan antara bisnis reengineering dan strategi SI dan TI. Di sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan cara menginterpretasikan strategi bisnis, dan sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menjelaskan cara menginterpretasikan strategi SI dan TI. Masuk ke sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan teknik interpretasi untuk analisa current situation atau situasi terkini organisasi. Setelah menguasai aspek current condition atau current situation, mahasiswa masuk ke sub CPMK ke-8 hingga 10 terkait kondisi ideal di masa depan. Seperti di sub CPMK yang ke-8, yaitu mahasiswa mampu memahami cara menentukan future potensial atau potensi masa depan dalam strategi SI dan TI. Di sub CPMK ke-9, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara menentukan strategi SI dan TI berdasarkan kebutuhan bisnis. Dan di sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu memahami cara mengelola portofolio aplikasi. Dan terakhir, sub CPMK 11, mahasiswa mampu merumuskan perencanaan strategi sistem informasi lewat kasus perusahaan kecil yang dipilih, serta teknik interpretasi yang relevan di dalamnya. 11 sub CPMK tadi disampaikan dalam 14 pertemuan pembelajaran tatap muka dan 2 pertemuan evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Jadi total ada 16 pertemuan. Untuk model pembelajaran yang diterapkan adalah kombinasi dari TCL atau Teacher Centered Learning dan SCL atau Student Centered Learning, di mana praktik dari TCL adalah ceramah dari dosen dan praktik dari SCL adalah melalui diskusi dan presentasi atau seminar dari proyek akhir yang dikerjakan berkelompok. Adapun bahan ajar yang digunakan berupa modul perkuliahan yang didistribusikan ke masing-masing mahasiswa. Demikian sekilas penjelasan dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Berikutnya akan ditampilkan video pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan SA02. Ya, oke. Selamat datang di kelas ini ya, di mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi. Ya, di mana hari ini kita akan masuk di pertemuan keempat, teman-teman. Jadi minggu lalu kita sudah belajar ya, dan hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya ya. Jadi materi lanjutan hari ini kita akan membahas terkait assessing and understanding the current situation.
menilai dan memahami situasi saat ini. Oke, di mana nanti materi ini sebenarnya dibagi dua part, ya, part 1 dan part 2. Part 1-nya itu untuk minggu ini dan part 2-nya di minggu depan. Gitu ya, karena memang pembahasannya cukup panjang, ya. Dalam organisasi atau perusahaan kita mau mengenali kondisinya, ya, ternyata bahasanya cukup panjang. Jadi kita ada dua part. Oke, silakan masuk. Ya, agak telat sedikit nggak apa-apa ya. Silakan langsung kembali ke tempat duduk. Oke. Ya, sebelum masuk ke materi Assessing and Understanding Current Situation, kita review kembali pertemuan sebelumnya, ya. Jadi di pertemuan 3, ya, di pertemuan 3 Anda sudah memenuhi target yang ditentukan. Oke, target Anda di pertemuan ketiga kemarin, Anda bisa menjelaskan proses dalam IS/IT strategi, ya. Lalu Anda bisa menjelaskan evolusi dalam IS/IT strategi proses. Yang ketiga, Anda mampu membangun IS/IT strategi, caranya ya, atau pendekatan. Lalu yang keempat, Anda mampu mengidentifikasi hambatan dan masalah dalam membangun strategi IT atau IS. Itu di pertemuan sebelumnya, ya. Anda sudah berhasil melewatinya, gitu ya. Di mana pertemuan sebelumnya Anda mempelajari ini, ya. Anda mempelajari strategi proses, Anda mempelajari evolusi dari strategi proses stage-nya, Anda mempelajari pendekatan IS/IT strategy development dan hambatan, ya, problem and barriers-nya. Di minggu lalu Anda kan sudah belajar itu, ya. Oke. Nah, mungkin Anda masih ingat, ya, di minggu lalu Anda sudah bisa menjelaskan proses dalam memformulasikan strategi information system dan information teknologi, ya. Jadi Anda sudah memahami modelnya, ya. Ini modelnya, masih ingat ya? Masih, oke. Jadi modelnya itu mulai dari Anda melakukan analisa terlebih dahulu. Analisanya internal sama eksternal. Ini saya ulang sedikit ya. Analisanya internal sama eksternal, ya. Jadi Anda pertama dalam memformulasikan strategi SI sama TI, Anda harus melakukan identifikasi atau analisa, ya. Analisanya di aspek internal. Apa yang dianalisa di aspek internal? Yang pertama adalah bisnisnya, ya, betul ya, bisnisnya ya. Yang kedua adalah IT-nya. Oke, begitu juga di eksternal. Yang diidentifikasi apanya? Sama? Yang pertama bisnisnya, yang kedua IT-nya. Oke ya, ada analisa internal dan eksternal, gitu ya. Di mana analisa ini nanti diformulasikan menjadi strategi, ya. Jadi analisa ini menceritakan portofolio aplikasi, diformulasikan sama strategi, menghasilkan kondisi ideal. Strategi IT, strategi IS, sama portofolio aplikasi yang masa depan, gitu ya. Secara garis besar pertemuan minggu lalu seperti itu ya. Ya, oke. Nah, minggu ini ya, seperti judulnya, kita akan mempelajari tentang menilai dan memahami kondisi terkini, ya. Jadi, kita akan mempelajari di area ini. Ya, agak nutupin sedikit nggak apa-apa ya, di area ini, ya. Analisa di area ini. Tapi pembahasannya akan panjang, makanya enggak semuanya, ya. Ada beberapa yang menjadi target di pertemuan ini, ya. Nah, di pertemuan 4 ini ada 3 targetnya, ya. Target yang harus Anda capai di pertemuan ini. Yang pertama adalah Anda mampu menjelaskan pentingnya business re-engineering dan IS strategi, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan cara memahami current situation dari bisnis, ya. Dan yang ketiga, Anda mampu menjelaskan cara menginterpretasikan strategi bisnis. Jadi kan yang harus dianalisa itu kan ada bisnis sama IT tadi ya, internal sama eksternal. Nah, di minggu ini kita concern hanya di bisnis saja, ya. Untuk IT-nya kita masukkan ke minggu depan. Oke. Nah, ini yang akan Anda pelajari hari ini. Ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah business re-engineering dan IS strategi. Ya. Yang kedua adalah understanding the current situation, dan yang ketiga interpreting the business strategy. Ini 3 ini, ya. 3 ini yang akan Anda pelajari hari ini. Untuk referensi saya masih
menggunakan yang sama dengan minggu sebelumnya, teman-teman. Jadi minggu sebelumnya saya menggunakan buku dari John Ward and Joe Pepard. Ini adalah kitab sucinya orang PSSI, ya. Jadi saya sampai pertemuan ketiga masih memegang referensi ini. Judulnya Strategic Planning Information System Third Edition, gitu ya. Referensinya masih saya pakai. Barangkali di pertemuan pertama, kedua, beberapa teman ada yang sudah memilikinya, gitu ya. Atau mungkin baru belajar dari modul yang saya berikan, itu juga tidak masalah, gitu ya. Oh iya, untuk koordinator kelas sudah mendistribusikan materi modul hari ini ya. Oke, ya. Terima kasih ya untuk koordinator kelasnya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Sebelum masuk ke memahami kondisi organisasi ya, atau untuk merumuskan IS strategi, ada satu istilah yang dinamakan business re-engineering ya, atau business process re-engineering. Kita masuk ke situ teman-teman. Mungkin di materi kuliah, di mata kuliah yang lain sudah pernah dijelaskan, tapi saya coba refresh lagi bahwasanya secara sederhana bisnis proses re-engineering ini adalah merekayasa ulang proses bisnis. Oke, jadi merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut bisa lebih efektif. Oke, jadi proses bisnis yang sekarang jalannya kayak apa, kita rubah biar lebih efektif, gitu ya. Nah, ini penting teman-teman karena dia menjadi titik awal banyak organisasi untuk melakukan transformasi. Jadi mereka melakukan perubahan lewat BPR atau Business Process Re-engineering ini. Yang sudah menerapkan perusahaan besar teman-teman tidak sedikit ya. Ada Ford, Hewlett, First Mutual, Taco Bell. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus Ford ya, karena kita bidangnya otomotif ya. Jadi saya coba memberi pendekatan kasus yang paling dekat dengan bidang kita. Ford itu perusahaan memproduksi mobil, dia memproduksi mobil ya. Jadi si Ford ini punya satu divisi yang namanya account payable, bagian pembayaran. Ya, si account payable ini dia mengurus faktur dari supplier. Ya, jadi mengurus tagihan dari supplier di seluruh dunia. Banyak sekali ya. Seperti yang Anda tahu, mobil itu spare part-nya banyak ya dalam merangkainya gitu ya. Pasti suppliernya pun tidak sedikit. Dan di seluruh dunia ya dia mengatasi hal itu. Oke, jadi ada ribuan supplier dan ada 15 proses yang harus diselesaikan mulai dari terima faktur sampai meng-ACC faktur dan masuk ke pembayaran. Ya, ada sebanyak itu ya dari ribuan pemasok gitu ya dan mungkin puluhan ribu faktur gitu ya. Nah, untuk menanganinya si Ford ini butuh 500 karyawan, teman-teman. Untuk menanganinya Ford butuh 500 karyawan yang mana berdampak ke cost mereka atau biaya mereka. Sehingga Ford memikirkan ya dia membayar jasa konsultan untuk melakukan bisnis proses re-engineering. Dan hasilnya ya, hasil dari BPR ini dia bisa menyederhanakan proses dari yang tadinya 15 cuma ke 3 proses. Ya. Otomatis kalau prosesnya berkurang, pekerjaannya juga berkurang ya. Jadi dari 500 pekerja dia hanya butuh 125 pekerja saja. Lebih efektif ya, lebih efektif karena melakukan bisnis proses engineering ya, dari 15 disederhanakan jadi 3 proses. Dan di sini ya dia melibatkan ya, dari sini dia ketemu bahwa ada dukungan teknologi yang diperlukan. Ya, dia memakai OCR atau Optical Character Recognition. Ya. Tahu ya teknologi itu ya. Jadi kalau misalnya Anda datang absen terus scan wajah, ya itu termasuk OCR. Terus Anda bayar pakai barcode, ya termasuk OCR. Terus apalagi? QRIS, ya hal-hal seperti itu. Nah, ini berhasil diterapkan oleh OCR. Nah, sebelum melakukan IS strategi ke bab selanjutnya, Business Process Engineering udah clear. Ya, sudah ada gambaran. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama nih. Di sini kita berusaha untuk memahami situasi terkini, understanding the current situation. Posisi pertama dalam merumuskan IS/IT strategi. Kita paham dulu situasi sekarang, gitu ya. Nah, memahami situasi sekarang itu ngapain sih sebenarnya, gitu ya? Dijelaskan di sini ya, understanding the current situation adalah pemahaman mendalam tentang yang pertama strategi bisnis, yang kedua lingkungan bisnis, yang ketiga lingkungan teknologi, yang keempat status peluang SITI dalam bisnis.
Ya, ini kalau di bahasa Inggris kan, karena kalau di beberapa modul pasti istilahnya pakai bahasa Inggris, business strategy, business environment, technology environment, ya, sama peluang apa ya bahasa Inggrisnya peluang? Opportunity, IT in business, gitu ya. Terima kasih bantuannya, ya. Nah, jadi pemahaman mendalam tentang 4 aspek ini, ya, dan itu yang berlaku saat ini atau current. Ini akan menghasilkan kebutuhan informasi. Dari kebutuhan informasi akan menghasilkan sistem dan teknologi yang diperlukan, gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, kita jelaskan satu persatu dari the business strategy. Ya. Nah, kita analisa dulu nih the business strategy. Dalam menganalisa strategi bisnis, kebutuhan utamanya ada 3, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi strategi saat ini, ya, dan setiap elemen baru yang muncul sejak siklus pengembangan strategi sebelumnya. Jadi biasanya organisasi atau perusahaan menetapkan strategi pada periode tertentu, ya. Jadi mereka men-set ya, ini strategi saya untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu apa saja, gitu ya. Nah, yang kita identifikasi itu dan IT, gitu ya. Lalu yang ketiga untuk mengkompilasi dan mengkonfirmasi konsekuensi dari kebutuhan bisnis. Dan perlu teman-teman tahu, teman-teman, strategi bisnis, ya, strategi bisnis itu bentuknya macam-macam, ya, artefaknya macam-macam. Bisa berbentuk formal, gitu ya, dokumen dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa juga berbentuk masih ada di dalam kepala individu, tacit, seperti yang saya bahas sebelumnya. Jadi ada tapi tidak dicatat, jadi masih ada di kepala masing-masing anggota organisasi. Itu istilahnya adalah tacit ya, teman-teman. Oke. Nah, dalam kasus terakhir kalau kondisinya masih tacit seperti itu, ini biasanya dapat dipahami atau dikonfirmasi melalui diskusi dengan manajemen senior. Jadi nggak cuma ngumpulin dokumen aja, tapi juga harus melakukan sesi diskusi atau lokakarya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Ada gambaran atau ada pertanyaan mungkin terkait strategi bisnis? Oke. Aura, ya silakan. Sebelumnya saya izin bertanya, pada prakteknya bentuk strategi bisnis di perusahaan itu apa ya, Bu? Oh, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus ya. Oke. Jadi tadi saya lupa belum memberikan contoh ya. Jadi Aura ini menanyakan bentuk strategi di perusahaan itu apa, gitu ya. Kalau contoh yang paling sederhana, kita bicara organisasi. Anda ikut UKM atau Orma? Aura ikut? Ikut, ya. Kalau di UKM atau Orma itu ada tujuan organisasi yang digambarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran. Iya ya Mbak Aura. Kalau teman-teman yang lain? Iya, ada. Ya, ada. Oke. Nah, bentuk strategi bisnis itu adalah turunan dari tujuan perusahaan. Ada visi, misi, ya. Visi, misi, tujuan, sasaran menggambarkan tujuan perusahaan. Lalu turun menjadi program-program tertentu, gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau di UKM atau Orma biasanya ada proker, ya, ada proker. Kalau di organisasi atau perusahaan mungkin lebih panjang lagi jangkanya, ya, lebih panjang lagi jangkanya. Ada namanya rencana strategis, gitu ya, 5 tahunan turun ke rencana operasional tahunan. Itu contohnya, gitu ya. Jadi Anda identifikasi nih, ditanyakan misalnya rencana strategisnya ada nggak, gitu ya. Rencana operasionalnya ada nggak, gitu ya. Ada gambaran ya, Aura? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya, ya. Oke. Berikutnya, sudah jelas ya? Ya. Berikutnya tadi strategi sudah. Nah, sekarang business process activities, ya. Business process activities dan key entities. Ini adalah serangkaian penyampaian yang diperoleh dari analisis situasi saat ini, model yang menggambarkan proses, aktivitas, dan elemen informasi utama, serta bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Model-model ini membentuk model bisnis dan model IS pendukung, berbentuk arsitektur IS untuk bisnis. Jadi, di sini Anda mengidentifikasi bisnis proses di organisasi atau perusahaan.
ya. Kan pasti ada alurnya nih. Misalnya perusahaan punya customer service gitu ya. Dalam melayani pelanggan pasti ada langkah-langkahnya. Mulai dari menerima dengan salam gitu ya, menanyakan keperluan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu adalah bisnis proses. Anda identifikasi nih bisnis proses, aktivitas dan entitas utamanya. Itu proses yang penting. Itu yang kedua, ya. Oke, ada gambaran? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, Hafiz, ya. Ya, oke. Silakan, Hafiz, sampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Saya mau bertanya, semester lalu saya mendapat mata kuliah terkait BPMN. Oke. Dapatkah menjadi alat bantu mengidentifikasi? Oke. BPMN itu berarti Business Process Modeling Notation, ya. Iya, Bu. Oke. Iya ya, ini SI pasti sebelum masuk ke mata kuliah ini Anda mendapatkan mata kuliah terkait mengidentifikasi proses bisnis. Oke. Oh iya, ini tertinggal ya. Jadi gini, dalam mengidentifikasi bisnis proses, activities dan key entities gitu ya, ada model yang bisa Anda terapkan, yaitu membangun arsitektur IS untuk bisnis atau enterprise arsitektur. Pernah dengar? Enterprise arsitektur. Kayaknya Anda akan menerima mata kuliah ini di semester selanjutnya. Enterprise arsitektur. Nah, ini bisa diterapkan untuk menggambarkan bisnis proses. Kalau tadi Hafiz nanyanya BPMN bisa apa enggak? Ya, jawabannya bisa. Ya, karena BPMN bisa menjadi salah satu metode untuk menggambarkan atau memodelkan bisnis proses. Dan BPMN itu ada di dalam arsitektur model. Ya, jadi arsitektur model itu ada penggambaran proses bisnis, ada penggambaran data, ada penggambaran informasi. Ya. Jadi di sini digambarkan dulu proses bisnisnya, gitu ya. Terus nanti akan digambarkan hubungan data dan entitasnya, gitu ya. Lalu digambarkan informasi dan teknologinya. Itu arsitektur IS bisnis. Jadi kalau ditanyakan BPMN bisa atau enggak, bisa, tapi dia adalah menjadi salah satu bagian di dalamnya. Ya, karena yang diterangkan atau yang dicari di sini bukan cuma bisnis prosesnya aja, tapi ada aktivitas dan entitas utamanya. Cukup ada gambaran? Oke, terima kasih pertanyaannya. Hafiz, yang lain sudah ada gambaran ya? Oke. Jadi saya lanjutkan. Nah, kalau ini gampang ya. Yang terakhir adalah organizational environment atau lingkungan. Nah, kalau tadi internal ya. Internal sudah ada gambaran ya? Oke, jadi ada berapa tadi internal? Yang pertama, strategi bisnis. Yang kedua, bisnis proses dan activities. Oke. Yang ketiga adalah organizational environment. Oke. Nah, jadi kalau internal bisnis yang harus Anda identifikasi itu. Oke. Nah, internal sudah. Ya, yang kedua adalah yang harus diidentifikasi eksternal, ya. Business environment atau lingkungan bisnis eksternal. Ya, kalau internal kan tadi kita ketahui strategi bisnisnya, bisnis prosesnya, struktur organisasinya. Lah kalau eksternal itu apa? Gitu ya. Kalau eksternal, teman-teman, ini adalah pihak eksternal yang terkait dengan bisnis dari organisasi. Bentuknya bisa macam-macam, teman-teman. Bisa pemegang regulasi, ya. Bisa supplier, ya. Bisa pelanggan, gitu ya. Bisa kompetitor. Ya, pokoknya sesuatu yang di eksternal, ya, di eksternal organisasi, ya, yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Ya, pemegang regulasi. Misalnya perusahaan manufaktur otomotif, ya, pemegang regulasinya di situ siapa? Kementerian Perindustrian, pemegang regulasi, atau Pemda setempat misalnya. Ya, kalau mau bangun pabrik gitu ya, harus menghubungi Pemda setempat misal. Terus kompetitor, ya. Saya sebut satu merek, Yamaha, kompetitornya siapa? Honda, gitu ya. Dan supplier, gitu ya. Jadi misalnya dia merangkai sepeda motor, ya, yang membuat spare part-nya perusahaan apa. Itu adalah external business environment, ya. Dicek tuh siapa kompetitor terkuat, gitu ya. Yamaha misalnya kompetitor terkuat Honda. Kita harus ketahui strateginya Honda biar bisa menyainginya, gitu ya. Atau pemegang regulasi, kita harus tahu kebijakan pemerintah agar strategi perusahaan selaras dengan kebijakan pemegang regulasi. Itu external business environment.
Oke, sampai sini ada gambaran? Ada. Jadi kita sudah mengetahui ya kalau melakukan ya atau memahami situasi terkini atau understanding current situation, salah satunya adalah dengan menganalisa kondisi bisnis terkini ya, dengan menganalisa kondisi bisnis terkini. Kalau sudah ada gambaran, materinya sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini adalah yang kita dapatkan hari ini ya. Tadi yang pertama adalah targetnya ya. Targetnya Anda bisa menjelaskan pentingnya bisnis reengineering dan IS strategi ya. Jadi pada intinya adalah ketika Anda menyusun IS strategi ya, mungkin membutuhkan bisnis proses reengineering atau rekayasa proses bisnis gitu ya. Atau sebaliknya, Anda melakukan bisnis proses reengineering mungkin akan menghasilkan inovasi teknologi atau sistem informasi tertentu gitu ya. Yang kedua ya, di sini targetnya Anda bisa menjelaskan cara memahami situasi terkini dari bisnis ya. Tadi Anda dikasih tabel fact finding and analysis task and deliverable ya, mulai dari paham strategi sampai paham kegiatan atau rantai nilai perusahaan ya. Yang mana ini akan dijelaskan lebih lengkap di minggu selanjutnya. Oke, dan yang terakhir targetnya Anda bisa menjelaskan cara menginterpretasikan strategi bisnis ya. Tadi Anda sudah memahami bahwa ada dua yang harus dianalisa. Yang pertama adalah internal business environment, yang kedua adalah external business environment. Oke, sampai sini sudah jelas ya semuanya ya? Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya, bismillah. Nggak ada. Oke, kalau nanti setelah selesai kuliah ini keluar ternyata aduh ada pertanyaan Bu gitu ya, bisa hubungi ke WhatsApp saya seperti biasa ya. Kalau ada yang belum nyimpan bisa tanya ke koordinator kelas Mbak Idania ya. Oke. Ya, kalau sudah jelas Anda dapat tugas teman-teman. Ada yang alhamdulillah, ada yang aduh nggak apa-apa ya. Tugasnya ya, nanti Anda berkelompok, ini tugas kelompok, tenang saja, dan Anda dikasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya ya. Anda lakukan pencarian dengan Google Scholar, bisa ya, mengakses Google Scholar ya. Anda cari publikasi ilmiah terkait perancangan strategis sistem informasi, terserah bidangnya apa saja dan terserah sumbernya mana saja ya. Nanti Anda amati bagian analisa bisnis internal ya pada artikel atau paper tersebut. Nanti ceritakan hasilnya ya, internal sama external business environment di paper tersebut tuh hasilnya kayak apa gitu ya. Nanti Anda kerjakan berkelompok. Sudah dapat kelompok ya? Sudah. Anda kerjakan berkelompok, nanti buat dalam bentuk .ppt ya. Nanti dikumpulkan dalam link Google Drive pada folder tugas yang telah disiapkan oleh Mbak Idania gitu ya, selaku koordinator kelas. Dikumpulkannya sebelum pertemuan minggu depan gitu ya. Oke. Untuk tugas jelas ya? Oke. Kalau jelas, sebenarnya materinya sudah berakhir teman-teman, cuma saya akan berikan sedikit gambaran pertemuan berikutnya ya, sub CPM K5. Di pertemuan kelima Anda akan melanjutkan materi hari ini. Hari ini kan sudah internal business environment ya, sama external business environment, jadi yang terkait dengan bisnis. Nah, pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang cara memeriksa lingkungan SITI-nya. Ya, tadi bisnis, minggu depan SITI-nya gitu ya. Terus nanti mahasiswa atau Anda ya ditargetkan bisa menjelaskan macam-macam teknik dalam interpretasi dan analisis current situation. Jadi kan hari ini bisnisnya, besok IT-nya dijelaskan. Lalu nanti teknik interpretasinya tuh pakai alat apa aja. Kayak tadi saya sempat ceritakan sedikit, ada mekanisme enterprise arsitekturnya gitu ya. Terus nanti value chain-nya pakai diagram apa. Nah, itu akan diceritakan di pertemuan kelima ya. Materinya 2, examining the current IS IT environment dan technique for interpretation and analysis. Itu di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman pada kuliah hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan via WhatsApp, boleh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan semuanya jelas, saya akhiri kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.